Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis hari ini. Bersama saya Guru Mori. Hari ini kita akan belajar topik baru lagi tentang khotbah di bukit, yaitu belajar hidup tanpa kekhawatiran. Saudara, ya, memang khawatir ini sangat dekat dengan kita ya. Setiap orang pasti punya kekhawatirannya masing-masing. Apa cara yang terbaik untuk menjual sebuah berita? Kalau di koran, di televisi, gimana cara meningkatkan rating penjualannya. Nah, saudara, cara yang terbaik yang sering kali digunakan oleh pihak media adalah memainkan rasa takut masyarakat. Namun mereka masih dalam batas-batas bertanggung jawab. Nah, mereka punya aturan etikanya. Tapi itulah yang mereka pakai. Contohnya, sebuah siaran TV melaporkan laporan-laporan eksklusif tentang bencana erupsi Gunung Semeru kemarin, atau gempa bumi di NTT yang berpotensi tsunami, kemudian diralat oleh BMKG, nggak ada tsunami-nya. Nah, para penyiar dan wartawan itu berlomba-lomba untuk membuat pemirsa itu tercengang. Nah, makin tercengang, makin takut, makin laku beritanya. Seperti itu. Atau cerita kasus kekerasan ataupun perundungan seksual yang terjadi di kampus-kampus di berbagai kota di Indonesia. Mereka mulai memberitakannya, menceritakannya dengan sedemikian rupa. Bagaimana orang-orang tua itu nggak was-was anak perempuannya keluar kota, mereka nggak tahu kondisi yang mungkin nggak di-sharingkan kepada keluarganya. Mungkin ada perasaan yang was-was di orang-orang tua itu. Nah, saudara, pengiklan dan politisi seringkali menggunakan rasa takut untuk memotivasi atau memanipulasi para pendengar-pendengar mereka. Media TV ataupun platform online memainkan rasa takut pemirsanya untuk meningkatkan rating penjualan ataupun siaran mereka. Nah, saudara, dalam berita-berita lokal di Amerika Serikat, produser itu sering menggunakan moto, "Jika ada darah, tayangkan." Begitu juga berita narkoba, kriminal, dan bencana-bencana alam akan mengisi sebagian besar tayangan berita di televisi. Nah, saudara, Barry Glasner, profesor sosiologi di Amerika Serikat, dia meneliti bahwa di antara tahun 1990 sampai 1998, ketika tingkat pembunuhan berkurang 20% di Amerika Serikat, justru berita tentang pembunuhan malah meningkat 600%. Dan ini sebuah ironis sekali. Pembunuhannya, faktanya itu turun 20%. Tapi beritanya itu naik 600%. Kebalikan, saudara. Nah, inilah mengapa pemedia itu sering kali memainkan rasa takut pemirsanya. Apalagi sekarang, Bapak Ibu Saudara, dengan kemudahan dan kelimpahan informasi, sekarang kita ini dibombardir dengan berita-berita hoax yang masuk gampang sekali lewat handphone kita, lewat WA, dari orang-orang yang kita kenal. Mungkin mereka pun tidak menyaring apa yang mereka terima. Sampai kita pun kadang-kadang nggak ngeh lagi, ini berita betul atau hoax. Nah, saudara, sekalipun kita nggak nonton berita, kita nggak melihat WA, kita sendiri pun sudah mengalami banyak sekali kekhawatiran dalam hidup ini. Tentang ekonomi, tentang pekerjaan kita, sekolah, masa depan anak-anak kita, orang tua kita yang sedang sakit, dan pandemi ini. Nah, saudara, akankah kita bisa hidup tanpa kekhawatiran di bumi ini? Nah, saudara, itulah yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 25. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Nah, saudara, bisa kita hidup tanpa kekhawatiran. Saudara, sebelum kita membahas tentang kekhawatiran, Smith membedakan antara kekhawatiran dengan kewaspadaan. Dua kata ini terlihat sama, tapi maknanya berbeda. Nah, kita perlu teliti dalam beberapa hal
seperti kita mengunci pintu ketika malam, mengatur keuangan kita dengan baik dan bijak, dan mengendarai motor atau mobil itu dengan hati-hati. Apalagi kalau hujan. Gunakan helm, gunakan sabuk pengaman, seperti itu. Nah, itu penting, dan itu namanya waspada, bukan khawatir. Kita perlu melakukannya dengan setia. Nah, kekhawatiran terjadi ketika kita terus-menerus memikirkan sesuatu dan mulai nggak wajar. Jadi, khawatir itu adalah perhatian yang berlebihan yang didasari ketakutan yang berlebihan. Khawatir akan membuat kita semakin hari semakin gelisah, dan hanya nggak bisa tidur, kemudian sakit. Nah, itulah tanda-tandanya. Saudara, kita harus memperhatikan hal-hal yang memang harus dan pantas diperhatikan. Sebagai contoh, sejak pandemi, protokol kesehatan adalah wajib ketika kita keluar rumah. Masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, itu harus kita lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah kita berlebihan ketika memikirkan sesuatu, ketika mengkhawatirkan sesuatu. Terlalu memikirkannya, apa yang mungkin terjadi, padahal belum tentu terjadi. Nah, saudara, Yesus tidak melarang kita menghindari bahaya dan merencanakan sesuatu. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengingatkan kita tentang kekhawatiran, bukan tentang kewaspadaan. Kekhawatiran adalah sebuah tindakan yang sia-sia, yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Kalau kita khawatir, kita sudah melewati batasan tanggung jawab kita. Kemudian kita masuk ke dalam kegelisahan. Kita mikirin terus. Kita gelisah terus. Takut salah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akhirnya akan lebih percaya bahwa khawatir itu atau ketakutan itu lebih berguna daripada percaya kepada Allah yang berkuasa. Nah, saudara, ada sebuah konsep yang salah tentang kekhawatiran ini, yang secara nggak langsung kita percaya dan kita pegang. Kita percaya bahwa kekhawatiran itu akan mencegah rasa sakit kita. Apa artinya ini? Saudara, pikiran kita ini narsis dan penuh takhayul, sehingga membuat kita ini berpikir bahwa khawatir itu akan menghindarkan kita dari kecelakaan. Pikir terus, gelisah terus, hidup dalam ketakutan. Nah, ketika makin khawatir dan segalanya itu berlangsung dengan baik, maka kita makin percayalah kekhawatiran itu baik, dan kita mulai membiasakannya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Padahal sebetulnya sebaliknya, justru kekhawatiran itu akan merusak sukacita kita dan membuat kita makin hari makin sakit. Kita akhirnya jadi nggak bisa tidur, habisin waktu, gelisah, karena kita kepikiran terus, memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dan sebenarnya, saudara, kita bisa melakukan lebih banyak lagi hal-hal yang berguna ketika kita tidak khawatir. Jadi masalahnya bukan khawatir, nggak khawatir. Masalah itu terjadi bukan hanya karena kita tidak khawatir atau kita khawatir. Banyak faktor-faktor lain yang membuat masalah itu terjadi. Mungkin karena kita tidak mempersiapkan dengan baik, mungkin karena perkiraan kita, budgeting kita, ataupun forecasting kita itu meleset. Banyak hal-hal terjadi. Mungkin karena kelemahan kita juga, seperti itu. Nah, kita perlu melihat hal itu dengan baik, dengan detail dalam evaluasi kita. Jadi bukan karena kita khawatir. Nah, saudara, kalaupun kita khawatir, masalah akan tetap terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kita perlu melihat hal itu, bukan menjadi orang yang khawatir. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Karena Yesus yang pegang kehidupan kita. Yesus yang memelihara kehidupan kita. Yesus bersama-sama dengan kita. Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, saudara, semoga renungan singkat hari ini kembali mengingatkan kita tentang kekhawatiran ini. Dan kita bisa membedakan mana kewaspadaan, mana kekhawatiran.
Mari kita mohon hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Allah Roh Kudus memberikan kita kekuatan, supaya kita menyadari kalau kita sudah jatuh dalam kekhawatiran, dan kembali berserah kepada Allah. Semoga Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan dan baca. Hari ini kami membahas tentang topik kekhawatiran. Tuhan, ajarlah kami boleh hidup tanpa kekhawatiran. Dan biarlah kehidupan kami boleh terus bersandar kepada Tuhan dan percaya penuh kepadamu Tuhan. Bukan takut akan kehidupan di masa depan, tapi kami boleh berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Kami tetap harus mempersiapkan kehidupan kami, merencanakan kehidupan kami dengan baik sesuai dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi tolong kami Tuhan belajar hidup tanpa kekhawatiran. Dekati kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan boleh dimuliakan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.